Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri Indrayani selaku dosen pendalaman materi matematika dan teman-teman remaja sekalian yang berada di rumah masing-masing. Kali ini kami dari kelompok 1 yang menganggotakan satu di Selatan Sari tidak minta 140 dan Hari Rahayu 140 lalu Amalia Yushika dengan 140 akan mempresentasikan mengenai materi aksioma, definisi dalam prinsip awal, titik, dan garis sudut. Definisi aksioma, postulat, dalil, dan teorema. Definisi merupakan sebuah pernyataan yang dibuat dengan menggunakan konsep yang tak terdefinisi atau konsep yang telah terdefinisi sebelumnya. Konsep yang tak terdefinisi di dalam geometri misalnya adalah titik, garis, bidang, dan kurang. Sedangkan definisi misalnya adalah definisi benar. Lalu aksioma adalah sebuah pernyataan di mana pernyataan yang kita terima sebagai suatu kebenaran yang bersifat umum serta tanpa perlu adanya pembuktian dari bidang. Contoh aksioma di sini adalah untuk semua bilangan real x dan y berlaku x plus y sama dengan y plus x. Ini adalah hukum komutatif penjumlahan di mana bisa dibalik antara x plus y sama dengan y plus x. Lalu nomor 2, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persatuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Dalam geometri Euclid terdapat 5 aksioma. Aksioma 1, dari dua buah titik yang berbeda dapat dibuat tepat sebuah garis. Misalnya ada titik bisa dilihat menjadi sebuah garis. Lalu aksioma 2, suatu ruas garis yang terbatas jika diperpanjang akan menghasilkan sebuah garis. Di garis terbatas jika diperpanjang akan menghasilkan sebuah garis. Lalu aksioma 3, untuk mendeskripsikan suatu lingkaran diperlukan suatu pusat dan jari-jari. Aksioma 4, semua sudut titik itu sama antara satu dengan yang lainnya. Lalu aksioma 5, jika suatu garis memotong dua garis lainnya sedemikian hingga dalam yang terletak pada titik yang sama, jumlahnya kurang dari dua sudut titik itu. Dua garis tersebut bisa diperpanjang akan berpotongan pada titik di mana terletak sudut-sudut yang jumlahnya kurang dari dua sudut titik tersebut. Aksioma yang berkaitan langsung dengan garis dan sudut adalah aksioma 1, aksioma 2, dan aksioma 4. Lalu ada postulat. Postulat adalah suatu anggapan yang dipandang jelas dengan sendirinya, pernyataan matematika yang disepakati benar sehingga tak perlu dibuktikan dan dapat digunakan sebagai premis dan deduksi. Satu dari postulat yaitu postulat geometri dengan mistar dan jangka. Nah, dapat dilukis garis lurus dari satu titik ke titik yang lain. Lalu dapat dihasilkan garis lurus terhingga dengan sembarang panjang. Lalu dalil atau teorema. Dalil atau teorema adalah kebenaran yang diturunkan dari aksioma. Suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian dan pernyataan itu dapat ditunjukkan bernilai benar. Kemudian teorema atau dalil ini dapat dibuktikan menggunakan alasan matematika yang tetap berdasarkan aturan dan tata cara yang masuk akal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai subtopik titik, garis, dan sudut. Yang pertama, titik. Titik adalah suatu idea, benda pikiran yang bersifat abstrak. Titik sebagai unsur terkecil dari geometri, meskipun dapat dipahami, tetapi sulit untuk didefinisikan. Yang kedua, garis. Sebuah garis adalah kumpulan titik-titik. Panjang tak terbatas, lurus, tidak mempunyai ketebalan, dan tidak mempunyai ujung. Garis juga termasuk objek atau unsur geometri yang tidak didefinisikan, atau pengertian pangkal. Yang ketiga, sudut.
Sudut adalah pertemuan atau perpotongan dua garis yang dilambangkan dengan tanda seperti itu. Sudut yaitu bangun yang bersisi dua dan sisi-sisinya bersekutu di salah satu ujungnya. Sisi sudut terbentuk dari ruas-ruas garis. Pendalaman lebih dalamnya, yang pertama yaitu titik. Terdapat macam-macam titik, yaitu titik balik adalah titik paling bawah atau paling atas dari suatu parabola. Titik balik dibedakan atas titik balik maksimum dan titik balik minimum. Selanjutnya, titik bagi suatu garis adalah titik yang membagi suatu garis. Titik belok, titik berat, titik invarian atau titik tetap, atau titik simetri. Titik pangkal, yaitu titik asal atau titik pusat koordinat. Titik potong, yaitu dua buah ruas garis selalu berpotongan di satu titik. Titiknya disebut sebagai titik potong. Yang terakhir, titik sudut, yaitu dua ruas garis yang salah satu ujungnya bertemu di satu titik dan membentuk sudut. Titik temu ruas garis itu disebut titik sudut. Pembahasan yang kedua mengenai garis. Terdapat sifat-sifat garis. Sifat-sifat garis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jika diketahui kedua titik sembarang dalam ruang, maka melalui titik itu dapat dibuat suatu garis. Sifat yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas di kedua arahnya. Sifat yang ketiga, suatu garis mungkin mempunyai banyak nama. Sifat yang keempat, unsur pembentuk garis adalah ruas garis. Ruas garis merupakan jajaran ruas garis yang saling menyambung membentuk garis. Jenis-jenis garis. Yang pertama, garis bagi, yaitu garis yang membagi sebuah sudut bangun ruang menjadi bagian yang sama besar. Yang kedua, garis berat, garis yang ditarik dari sebuah sudut bangun ruang dan membagi sisi yang dihadapkan sudut itu menjadi bagian yang sama. Yang ketiga, garis bilangan, garis yang di setiap titiknya terdapat bilangan atau angka-angka. Yang keempat, garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila terletak pada suatu bidang datar dan tidak potong-memotong. Dan yang terakhir adalah garis lurus. Garis yang tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Materi yang selanjutnya adalah sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Gambar di samping merupakan contoh dari sudut lancip. Sudut lancip besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Yang kedua, siku-siku. Gambar di samping merupakan contoh dari sudut siku-siku. Besar dari sudut siku-siku yaitu tepat 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Gambar di samping merupakan contoh dari sudut tumpul. Besar dari sudut tumpul adalah lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Dan yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus memiliki besar tepat 180 derajat.